Kembali hari ini kita bertemu dalam ibadah infak kelas tanggung. Apa kabar adik-adik semuanya? Semua dalam keadaan sehat kan? Semua sudah mandi? Sudah rapi untuk memulai ibadah kita hari ini? Ayo, siapa yang sudah sarapan? Ya, bagus. Semuanya sudah sarapan dan kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum ibadah kita dimulai, kita akan bersaat teduh. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan mendengarkan Mas Pakat PA. Adik-adik yang di rumah bisa ikutinya ya, karena teks lagunya ada di audio yang adik-adik tonton. Mari kita bernyanyi bersama. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ibadah kita pada hari ini tanggal 5 Juli 2020 sebagai liturgos Kak Ayu, pemain musik Kak Nathan, pelayan firman Kak Hutma, dan teman-teman kita yang bertugas hari ini. Doa pembuka nanti akan dibawakan oleh teman kita Rika, yang membaca Mazmur, teman kita Octavia dan Gideon. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Dominikus. Doa syafaat dibacakan oleh 4 orang teman, Karina, Jonathan, Akiko, dan Kaila. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pengasihan-Mu pada minggu siang hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah kakak-kakak layan yang akan memimpin dan akan memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati kami juga untuk dapat tetap fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 318, Terang Matahari. Kita nyanyikan 2 bait ya, bait pertama dan kedua.
Kita sekarang akan bermazmur. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 17. Mazmur 17 ayat 1 sampai 5. Sudah jumpa semuanya Mazmur 17 ayat 1 sampai 5? Teman kita Octavia dan Gideon akan membacakannya untuk kita semuanya. Mari kita dengarkan. Mazmur 17 ayat 1 sampai 5. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar. Seperti Samuel, kita nyanyikan 2 bait, bait pertama dan kedua. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan ambil Alkitabnya. Buka kitab Hakim-Hakim, pasal yang kedua, ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim, pasal kedua, ayat 6 sampai 16. Sudah ketemu? Baik, kalau sudah, biarkan saja Alkitabnya terbuka. Sebelum menggumuli firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, kami anak-anak-Mu siap dibentuk dan mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Tuhan menopang kami untuk dapat memahami, mengimani, dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Adik-adik dipersilakan berdiri sambil memegang Alkitabnya dan perhatikan Alkitabnya. Kakak yang akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel.
Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, maka bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti para Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik PA, silakan duduk kembali. Adik-adik PA GPIB Immanuel kelas tanggung yang dikasihi Tuhan, kalian pernah dengar profesi hakim kan? Kalian tahu nggak apa tugas hakim itu? Adik-adik pernah mendengar bahwa orang Israel juga pada masa itu pernah dipimpin oleh para hakim-hakim? Ya, hari ini kita mau belajar tentang siapakah hakim-hakim dalam kehidupan umat Tuhan seperti ayat yang telah kita baca tadi. Adik-adik pasti tahu kisah perbudakan Israel di Mesir ya, dan tentang pembebasan Israel dari Mesir oleh Tuhan melalui Musa. Adik-adik juga pasti masih ingat bahwa setelah Musa mati, Yosua yang menggantikan Musa. Dan Yosua lah yang membawa Israel merobohkan tembok Yeriko dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Masih ingat kan ya? Nah, setelah Yosua mati, Israel bukan saja kehilangan sosok pemimpin adik-adik, tetapi terutama ketika generasi baru, yaitu generasi Israel yang lahir di tanah Kanaan, tergoda untuk menyembah dewa suku-suku bangsa Kanaan. Dan akhirnya mereka melupakan Tuhan Allah Israel, yaitu Tuhan Allah yang telah membebaskan nenek moyang Israel dari tanah Mesir dan yang memimpin leluhur dan orang tua mereka melalui padang gurun Sinai, menaklukkan Yeriko dan menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Jadi adik-adik, habis masa para tua-tua itu, yaitu generasi Yosua ke atas, muncul orang-orang yang melupakan kekuatan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan orang tua-tua pada waktu itu. Perilaku yang tampak adalah bahwa generasi baru itu menyembah dewa-dewa. Akibatnya, mereka jadi tidak pernah menang lagi dalam peperangan.
Bahkan kehidupan mereka pun menjadi lebih susah. Ketidaktaatan memberi pengaruh sehingga mereka dikalahkan oleh orang di sekitar karena mereka melupakan penyelamatan dari Tuhan. Ketika mereka melupakan Tuhan dan kemudian dihukum oleh Tuhan melalui bangsa-bangsa di sekitar Israel yang merebut tanah milik pusaka dan merampas kemerdekaan mereka, barulah mereka ingat kepada Tuhan. Mereka berseru memohon perhatian dan pertolongan Tuhan kepada mereka yang sedang dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Hebatnya adik-adik, Tuhan itu baik. Tuhan yang mendengar teriakan permohonan mereka, menjawab mereka dengan mengutus orang-orang tertentu dari antara suku bangsa Israel itu sendiri untuk menjadi pemimpin atas Israel. Pemimpin-pemimpin itulah yang disebut hakim-hakim. Kalau kita lanjutkan di dalam pembacaan kitab ini, maka kita akan lihat ya, ada muncul beberapa nama hakim seperti Gideon, ada Samson, ada Deborah. Hakim-hakim ini berbicara tentang generasi baru yang melupakan Tuhan. Mereka yang akan memimpin dan mengajak orang Israel untuk kembali dalam pertobatan yang sesungguhnya dan kembali kepada Tuhan. Juga mereka menjadi pemimpin perang melawan musuh-musuh Israel. Adik-adik, nilai keselamatan yang tertuang dalam kitab Hakim-Hakim itu sangat tinggi, yakni adanya suatu keseimbangan. Walaupun Israel suka memberontak, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyelamatkan umatnya. Kitab ini, kitab Hakim-Hakim, menunjukkan adanya kekuatan Tuhan, yaitu pertama, bahwa cara hidup orang Israel, orang yang jatuh dalam dosa, bangsa yang tegar tengkuk itu menyesali pemeliharaan Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan. Mereka ingat Tuhan ketika susah, tapi sambil itu juga mereka mengutuki Tuhan, menyesali kenapa mereka harus dibawa keluar dari tanah perbudakan. Selalu bersungut-sungut dan selalu bersungut-sungut. Yang kedua adik-adik, di sisi lain bahwa Tuhan tetap peduli pada umatnya. Walaupun dia menghukumnya, tapi Tuhan tetap memberi pergantian generasi yang menyelamatkan umat Tuhan itu, yang kita kenal dengan janji Allah yang digenapi, yaitu Yesus Kristus. Kesimpulan yang kita baca hari ini adalah pertama, situasi Israel generasi baru yang lahir dari tinggal di daerah Kanaan atau perjanjian itu dikatakan sebagai generasi yang berulang kali jatuh, bolak-balik jatuh menyembah Baal. Perbuatan yang sangat keji di mata Tuhan. Dengan demikian, mereka melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang telah membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir dan yang memimpin leluhur dan orang tua mereka dalam pengembaraan hingga masuk dan mendiami tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian itu. Yang kedua, akibatnya Tuhan menghukum mereka adik-adik ya. Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel yang berperang, mengalahkan dan merampok harta milik, bahkan tanah yang diberikan menjadi milik mereka. Bahkan ketika mereka maju berperang melawan musuh-musuh mereka, mereka dipukul kalah oleh tangan Tuhan sendiri melalui bangsa-bangsa sekitar. Maka Tuhan mengutus hakim-hakim
untuk mengingatkan Israel tentang kesalahan dan dosa mereka. Adik-adik, Israel menyesal dan bertobat. Maka dengan dipimpin oleh hakim-hakim, Israel akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Kesimpulan yang keempat, bahwa situasi seperti ini berulang kali terjadi. Setiap kali seorang hakim yang telah membawa Israel kepada pertobatan dan meraih kemenangan itu mati, maka Israel kembali melakukan apa yang jahat dan meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan menghukum Israel, dan setelah itu Tuhan mengutus seorang hakim yang baru untuk mengajak Israel bertobat. Maka Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Bolak-balik begitu. Karena itu, lewat pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu Hakim-Hakim 2 ayat 6-16, Tuhan mau mengingatkan adik-adik PA, juga kakak, akan beberapa hal. Yang pertama, seperti orang Israel, kita pun telah dipilih Tuhan menjadi miliknya, menjadi umat Tuhan yang selalu dikasihinya, dan Tuhan menghendaki kita sebagai umat Tuhan selalu mengasihi Tuhan. Namun sering kali kita juga gagal menjadi umat yang taat dan setia. Kita juga sering melupakan Tuhan, yaitu berarti kita juga sering tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, dalam kasih Tuhan selalu menginginkan umatnya selamat. Dan karena itu seringkali hukuman dipakai Tuhan untuk mengingatkan umatnya untuk taat, takut, dan setia mengasihi Tuhan sepanjang waktu. Yang ketiga, adik-adik PA adalah umat Tuhan masa kini yang dikasihi Tuhan dan harus mengasihi Tuhan dengan selalu taat kepadanya. Adik-adik PA kelas tanggung yang dikasihi Tuhan, hari ini judul pembelajaran kita adalah Aku adalah umat Tuhan masa kini. Mari kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan dengan menyembahnya, memujinya, rajin beribadah, ngikutin ibadah baik di rumah maupun di gereja, berdoa, dan selalu mengucap syukur kepadanya. Mari menunjukkan bakti kita sebagaimana Tuhan kehendaki kita untuk tetap bersinar, dan bersinar terus. Seperti lagu Kidung Ceria 233 yang sebentar akan kita nyanyikan bersama. Dalam kehidupan keseharian kita, Tuhan yang kelihatan itu adalah orang tua kita. Sebagai umat Tuhan masa kini, mari tunjukkan rasa setia dan taat kita kepada Tuhan yang kelihatan itu dengan mengasihi, menghormati, dan mematuhi mereka. Lakukan yang terbaik dan jadilah anak kebanggaan orang tuamu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh indah firman yang sudah kita dengar tadi yang disampaikan oleh Kak Hotma. Sebagai ungkapan syukur, kita akan meresponnya dengan bernyanyi dengan penuh sukacita dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Kita nyanyikan dua bait, bait pertama dan kedua. Mari kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya, bersinar
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama, dan hari ini teman-teman kita yang akan memimpin doa. Doa syafaat akan dibawakan oleh teman kita Karina, Jonathan, Akiko, dan Kaila. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendampingi kami dari pagi sampai sore ini, Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah bumi dan negara kami ini supaya virus corona dapat hilang dari muka bumi, ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan pada orang-orang yang terkena virus COVID-19, ya Tuhan. Ya Tuhan, jauhkanlah negara dan bangsa ini agar terhindar dari terorisme dan penjahat lainnya, ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu hari ini, ya Tuhan. Tuhan, Jonathan ingin mendoakan seluruh gereja di Indonesia, ya Tuhan, terutama GPIB Immanuel Pekanbaru. Semoga gereja GPIB Immanuel Pekanbaru dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik di era new normal ini, ya Tuhan. Dan juga berkati para kakak-kakak layan, semoga mereka sehat selalu dan selalu dapat menyampaikan firman Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, semoga firman Tuhan yang disampaikan kepada kami dapat kami mengerti dan kami laksanakan, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Tuhan Yesus, selesaikanlah corona agar pendidikan kami bisa berlanjut. Berkati juga, ya Tuhan, guru-guru kami yang mengajari kami agar tabah dan sabar untuk mendidik kami. Hanya ini adalah doa kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, ya Tuhan. Di tengah masa pandemi COVID ini kami tetap masih bisa berkumpul dengan keluarga kami dalam keadaan sehat, ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah keluarga kami, jauhkanlah keluarga kami dari penyakit-penyakit dan virus-virus, termasuk virus corona, ya Tuhan. Jika masih ada keluarga kami yang masih bekerja di luar, ya Tuhan, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari penyakit-penyakit dan virus-virus, termasuk virus corona, ya Tuhan. Lindungilah kami semua, ya Tuhan. Lindungilah keluarga kami, jauhkanlah mereka dari segala penyakit, virus-virus, masuk virus corona, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami masih mau menaikkan doa syafaat kami di ibadah hari raya minggu ini. Tuntun kami menjadi anak-anak terang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami menjadi umat Tuhan masa kini dengan melakukan yang baik dan benar dalam pemandangan Tuhan. Perjalanan hidup dunia sering membuat kami terkecoh, sehingga kami menjadi tidak setia dan taat kepadamu. Oleh karenanya kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, ya Allah, untuk menuntun kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kebersamaan kami, dalam peribadatan kami selama ini. Meskipun pandemi COVID masih melanda kami, namun kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sungguh boleh kami rasakan. Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah secara bersama, meskipun kami tidak bertemu secara langsung. Kami tetap bersuka cita untuk kesempatan ini. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman kami, Jonathan Eliezer Ginting, yang untuk beberapa saat ke depan akan
pindah ke Pontianak beserta keluarganya. Kiranya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap bersama teman kami Jonathan dan keluarganya di tempat yang baru. Tuhan bersamanya selama menjalani masa adaptasi dan juga pendidikannya di tempat yang baru. Berkati juga orang tuanya dalam pekerjaan maupun usahanya. Kami serahkan Jonathan dan keluarganya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan untuk memelihara kami semua yang masih tinggal di kota Pekanbaru ini. Cinta dan kasih-Mu tetap memelihara hidup kami untuk bertahan dalam menghadapi situasi-situasi sulit saat ini. Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup sebagai umat pilihan Tuhan masa kini, sehingga kami bisa bersinar dan bersinar terus lewat berbagai karya dan karsa yang boleh kami lakukan masing-masing. Inilah Tuhan doa kami. Dengar dan kabulkanlah permohonan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya, ataupun nanti mama papa yang akan menyampaikannya ke gereja. Ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan, bait 1, 2, dan 3. Mari kita bernyanyi. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Dominikus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membuat hati kami dari dulu hingga pagi ini Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk Tuhan, untuk memberikan persembahan. Semoga kiranya Kau memberkati persembahan ini supaya menjadi keberkatan bagi kami Tuhan. Tetap lindungi kami dari bahaya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Sengaja dan tidak sengaja. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini seterusnya supaya menjadi keberkatan bagi kami. Aku berdoa hanya untuk Tuhan. Semoga kiranya Kau terima doa ini Tuhan, untuk membangun kerajaan surga Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi lagu pengutusan
Dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Kita nyanyikan 2 bait. Mari kita bernyanyi. Yesus berpesan dalam alamnya, kamu harus jadi milik Tuhan, masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah, lilingmu kini dan siang, orang masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik PA kelas tanggung yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Pulanglah, lakukanlah yang baik sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umat pilihan Tuhan pada masa kini. Setia dan taatlah kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sungguh sukacita yang tiada terhingga. Hari ini tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, berdoa. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Walaupun saat ini adik-adik sudah libur, jangan lupa juga untuk membaca-baca yang bermanfaat. Jangan main game terus ya di rumah. Jangan sering berantem dengan adik-adik atau saudaranya, ya. Minggu depan kita akan jumpa kembali untuk mengikuti ibadah secara online ataupun melalui YouTube yang adik-adik bisa saksikan di rumah masing-masing yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Salam. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.